Langit Seoul sore itu sedang merona oranye. Gedung-gedung tinggi berkilau memantulkan cahaya senja, sementara jalanan sibuk dipenuhi mobil yang saling berebut ruang. Di tengah keramaian itu, berdirilah seorang pria berjas hitam elegan, Tuan Gu. Ia adalah sosok yang selalu tampak rapi, wajahnya tenang, dan tatapannya penuh perhitungan. Orang-orang mengenalnya sebagai pewaris muda sebuah perusahaan investasi yang namanya disegani. Namun, di balik senyum tipisnya, ia menyimpan rahasia. Matanya perlahan kehilangan penglihatan. Dokter menyebutkan suatu penyakit langka pada saraf optik yang bisa membuatnya buta total dalam hitungan bulan. Tuan Gu tidak pernah membicarakan ini kepada siapapun, bahkan keluarganya. Ia takut dianggap lemah di dunia bisnis yang penuh persaingan. Hari itu, ia berencana menghadiri sebuah pameran seni di sebuah galeri kecil di Insadong. Ia ingin sekali mengabadikan dalam ingatan setiap detail warna dan bentuk, sebelum penglihatannya benar-benar sirna. Dengan langkah hati-hati, ia masuk ke dalam galeri, berusaha tampak biasa meski pandangannya mulai kabur. Di ruangan yang dipenuhi lukisan abstrak dan potret wajah, berdirilah seorang perempuan muda dengan gaun putih sederhana. Nona Jiang, seorang seniman pendatang baru asal Tiongkok yang sedang mencoba peruntungan di Seoul. Rambut panjangnya digelung, seadanya wajahnya bersih tanpa rias berlebihan, namun matanya memancarkan keteguhan. Ia memandangi salah satu lukisan karyanya sendiri, sekumpulan garis hitam yang saling bertabrakan dengan latar biru gelap. Tuan Gu mendekat, mencoba membaca deskripsi lukisan yang huruf-hurufnya tampak mulai berbaur kabur. Ia mengerjap, mendekatkan wajah, namun malah hampir menabrak bingkai lukisan. "Maaf, hati-hati," seru Nona Jiang sambil menahan lukisan agar tidak jatuh. Tuan Gu tersentak, wajahnya memerah. Saya kurang melihat dengan jelas." Nona Jiang tersenyum ramah. "Tidak apa-apa. Lukisan ini memang sering membuat orang terlalu mendekat. Mereka ingin mencari makna di balik garis-garis yang tampak kacau." Tuan Gu menoleh ke arahnya, sedikit terkejut mendengar kalimat itu. "Lalu, apa maknanya?" "Menurut saya," jawab Nona Jiang pelan, "dunia tidak selalu terlihat jelas. Kadang, justru dalam kabur dan kacau itu, kita menemukan sesuatu yang paling jujur." Kata-kata itu menancap di hati Tuan Gu. Ia menatapnya lebih lama, meski pandangannya samar. Seolah wajah perempuan itu diliputi cahaya, samar tapi hangat. Mereka pun terlibat percakapan panjang. Tentang seni, tentang kota, bahkan tentang kesepian. Tuan Gu jarang membuka diri, tapi entah mengapa bersama Nona Jiang, ia merasa nyaman. Ketika galeri mulai sepi, Nona Jiang memberinya kartu nama sederhana bertuliskan, "Jiang Yu, pelukis independen. Jika suatu saat Anda ingin bicara lagi tentang seni, hubungi saya. Saya tidak menjanjikan jawaban, tapi setidaknya bisa menemani bertanya." Tuan Gu menerima kartu itu, lalu menyimpannya dengan hati-hati. Ia ingin bertanya lebih banyak, ingin mengenalnya lebih jauh, namun langkahnya terhenti oleh ketakutannya. Bagaimana jika perempuan itu tahu bahwa ia akan segera kehilangan penglihatannya? Malam itu, di apartemen mewahnya yang sunyi, Tuan Gu duduk menatap kartu nama itu di bawah cahaya lampu. Pandangannya kabur, huruf-huruf hampir tidak terbaca. Ia menutup mata, mengingat senyum tulus perempuan itu, dan hatinya berbisik, "Mungkin inilah awal dari sesuatu yang tak bisa kulihat, tapi bisa kurasakan." Hari-hari setelah pertemuan di galeri terasa berbeda bagi Tuan Gu. Setiap pagi ia bangun dengan kegelisahan baru, seolah hidupnya yang biasanya lurus dan teratur kini memiliki simpangan yang tidak bisa ia prediksi. Ia terus memikirkan kata-kata Nona Jiang. Dunia tidak selalu terlihat jelas. Kadang, justru, dalam kabur dan kacau itu, kita menemukan sesuatu yang paling jujur. Namun, realitas yang menghantuinya tetap sama. Pandangan matanya semakin kabur. Di ruang rapat perusahaan, ia sering pura-pura membaca laporan padahal huruf-huruf sudah nyaris tidak terbaca. Sekretaris pribadinya sering heran, tetapi ia menutupi semuanya dengan alasan sibuk. Suatu malam, ia tak kuasa menahan keinginannya.
Ia mengambil ponsel, mengetik nomor yang ada di kartu nama itu. Jantungnya berdegup kencang ketika mendengar suara lembut menjawab, "Halo, ini Jiang Yu." Percakapan mereka berlangsung canggung pada awalnya, lalu perlahan mengalir. Tuan Gu meminta bertemu, dan Nona Jiang menyetujuinya. Mereka bertemu di sebuah kedai teh tradisional yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Aroma daun teh memenuhi udara, lilin-lilin kecil berkelip di meja. "Terima kasih sudah mau datang," ucap Tuan Gu, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. "Tidak perlu terima kasih. Saya justru senang ada yang mau mendengarkan cerita saya. Biasanya orang datang ke pameran hanya untuk melihat, bukan untuk mendengar," balas Nona Jiang sambil tersenyum tipis. Malam itu, mereka berbincang panjang tentang perjalanan Nona Jiang meninggalkan keluarganya di Tiongkok demi mengejar mimpi seni, tentang kesepiannya di negeri asing, tentang betapa sulitnya menjual lukisan ketika orang lebih memilih karya seniman terkenal. Tuan Gu mendengarkan dengan seksama. Ia ingin menceritakan tentang dirinya, tentang penyakit mata yang perlahan mencuri penglihatannya. Namun lidahnya keluh. Ia takut kehilangan cahaya hangat di mata perempuan itu jika kebenaran terungkap. Di sisi lain, Nona Jiang menatapnya dengan rasa penasaran. Ada sesuatu yang misterius pada Tuan Gu. Sikapnya tenang, suaranya dalam, tetapi sorot matanya kadang kosong seolah menatap sesuatu yang jauh. Ketika malam beranjak larut, mereka berjalan keluar bersama. Hujan tipis turun, dan Nona Jiang spontan membuka payung kecilnya. Mereka berbagi ruang di bawah payung sempit itu, bahu hampir bersentuhan. Dalam hatinya, Tuan Gu merasakan sesuatu yang tidak pernah ia izinkan sebelumnya. Ketenangan, seolah kabut di hidupnya sedikit mereda. Namun ia sadar, bayangan gelap penyakitnya masih ada, menunggu untuk menelan semua. Malam itu berakhir dengan salam singkat. Namun saat kembali ke apartemennya, Tuan Gu menyadari sesuatu. Ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Ia ingin melihat Nona Jiang lagi, meski dengan mata yang semakin kabur. Beberapa minggu berlalu, dan kebersamaan mereka semakin sering. Tuan Gu bahkan mendatangi studio kecil Nona Jiang, yang terletak di lantai 2 sebuah bangunan tua dekat sungai Han. Studio itu penuh dengan kanvas setengah jadi, palet warna berserakan, dan aroma cat minyak. Di sana, Tuan Gu merasa nyaman, seperti melarikan diri dari dunia bisnis yang penuh topeng. "Kenapa kau selalu menatap lama-lama lukisan yang belum selesai?" tanya Nona Jiang suatu hari, sambil membersihkan kuas Tuan Gu tersenyum samar. "Karena aku ingin menangkap setiap detailnya, sebelum terlambat." Nona Jiang menatapnya curiga, tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Hatinya berkata, ada sesuatu yang disembunyikan pria itu. Hari itu, ia meminta Tuan Gu menjadi model untuk lukisan barunya. "Aku ingin melukis sosok yang menyimpan banyak hal di balik tatapannya. Kau cocok," katanya. Dengan canggung, Tuan Gu duduk di kursi kayu, sementara Nona Jiang mulai menggambar sketsa. Tatapan matanya begitu fokus, jemarinya lincah di atas kanvas. Sesekali ia mengangkat wajah, menatapnya lekat-lekat. "Apa kau tidak lelah menatap orang seperti itu?" tanya Tuan Gu setengah bercanda. "Justru disitulah indahnya. Saat kita berusaha benar-benar melihat seseorang, bukan hanya wajahnya, tapi jiwanya," jawab Nona Jiang pelan. Kata-kata itu menusuk hati Tuan Gu. Ia ingin menangis, tapi menahannya. Bagaimana jika ia tahu bahwa aku bahkan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas? Namun, rahasia itu hampir terbongkar. Suatu sore, saat mereka berjalan di tepi sungai, Tuan Gu tersandung batu kecil yang jelas terlihat di jalan. Nona Jiang kaget, lalu meraih tangannya. "Kau baik-baik saja? Batu itu kan jelas ada di sana," ujarnya heran. Tuan Gu gugup, mencoba tertawa. Aku hanya melamun." Tapi dalam hati Nona Jiang, rasa curiga semakin kuat. Mengapa pria ini sering terlihat kesulitan melihat hal-hal kecil? Malam itu, setelah berpisah, Nona Jiang duduk di studionya seorang diri. Ia menatap lukisan Tuan Gu yang setengah jadi. Tatapan di kanvas itu terlihat kuat, namun samar, seolah mata yang menyembunyikan gelap.
Ia berbisik pada dirinya sendiri. Tuan Gu, apa yang sebenarnya kau sembunyikan dariku? Di sisi lain, Tuan Gu berdiri di depan cermin apartemennya, mencoba menatap bayangan wajahnya yang kini semakin kabur. Dengan suara lirih, ia berkata, "Maafkan aku, Nona Jiang. Aku ingin kau melihatku apa adanya. Tapi aku takut jika kebenaran ini membuatmu menjauh." Malam itu, dua hati sama-sama gelisah, disatukan oleh rahasia yang belum terungkap dan cinta yang perlahan tumbuh meski tak terlihat. Hari-hari berikutnya terasa seperti waktu yang dipinjam bagi Tuan Gu. Matanya makin sering kabur. Cahaya lampu di ruang rapat berpendar berlebihan. Huruf-huruf dalam dokumen tak lagi terbaca jelas. Dokter bahkan sudah memperingatkan. Waktunya tidak banyak. Namun justru di saat itu, hubungan dengan Nona Jiang semakin erat. Ia sering menemaninya berjalan di tepi Sungai Han, memasakkan makanan sederhana di studionya, atau sekadar duduk bersama sambil mendengarkan musik klasik dari pemutar. Tua ada suatu malam, ketika mereka selesai makan malam di studio, Nona Jiang membuka pembicaraan yang selama ini ia pendam. "Tuan Gu," suaranya pelan. "Ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Jangan salah paham, aku hanya penasaran." "Ya?" Tuan Gu menoleh, jantungnya berdegup. "Aku sering melihatmu seperti kesulitan. Kadang kau hampir menabrak meja, atau tidak melihat sesuatu yang jelas ada di depan mata. Apa kau sakit?" Pertanyaan itu membuat ruangan terasa hening. Tuan Gu ingin jujur, ingin mengatakan semuanya. Namun ketakutan menguasainya. Bagaimana jika ia pergi setelah tahu? Bagaimana jika semua kehangatan itu menguap begitu saja? Ia menarik napas panjang lalu tersenyum samar. "Aku hanya sering melamun. Pekerjaan membuatku lelah. Mungkin itu sebabnya aku tampak aneh." Jawaban itu tidak memuaskan, tetapi Nona Jiang memilih diam. Dalam hatinya, ia merasa Tuan Gu berbohong. Hari-hari berikutnya, kebohongan kecil itu tumbuh seperti bayangan. Saat Nona Jiang melukis, ia terus menatap sosok pria itu, penuh misteri, penuh luka yang tak terucap. Di sisi lain, keluarga Tuan Gu mulai mendesaknya. Ayahnya, ketua perusahaan, mengatur perjodohan dengan putri pengusaha lain demi memperkuat posisi bisnis. "Kau sudah cukup umur. Jangan habiskan waktu dengan hal-hal tak jelas," ujar ayahnya dingin. Tuan Gu terdiam. Ia tahu alasan sebenarnya. Jika kondisi matanya terungkap, ayahnya ingin memastikan perusahaan tetap aman dengan ikatan pernikahan strategis. Namun, dalam hatinya, hanya ada satu nama. Jiang Yu. Konflik itu semakin tajam ketika Nona Jiang tanpa sengaja mendengar percakapan telepon Tuan Gu dengan dokternya. Ia sedang menyiapkan teh di studionya ketika suara Tuan Gu terdengar lirih dari ruangan lain. "Dokter, seberapa lama lagi?" "Aku mengerti. Jadi benar, hanya hitungan minggu." Gelas di tangan Nona Jiang hampir jatuh. Hatinya tercekat. Hitungan minggu? Apa maksudnya? Ketika Tuan Gu kembali, ia berpura-pura tenang. Namun malam itu, setelah pria itu pulang, air matanya jatuh. Potongan puzzle mulai tersusun. Jadi inikah rahasia yang ia sembunyikan dariku? Hari berikutnya, Nona Jiang memanggil keberanian. Ia menunggu Tuan Gu di tepi Sungai Han, tempat favorit mereka. Angin musim semi bertiup, pelan bunga sakura mulai berguguran. Saat Tuan Gu datang, ia langsung menatapnya dengan mata yang bergetar. "Tuan Gu, kau sakit bukan? Matamu, kau hampir tidak bisa melihat lagi." Pria itu terdiam. Jantungnya seakan berhenti berdetak. "Aku mendengar percakapanmu dengan dokter," lanjut Nona Jiang, suaranya bergetar. "Kenapa kau tidak jujur padaku? Apakah kau tidak percaya padaku?" Air mata menggenang di mata Tuan Gu. Untuk pertama kalinya, ia tidak mampu menyembunyikan lagi. "Aku takut, Jiang Yu. Aku takut jika kau tahu, kau akan pergi. Aku akan segera buta total. Hidupku mungkin tidak lama, lagi sama seperti dulu. Bagaimana mungkin aku bisa menyeretmu dalam kegelapan ini?" Nona Jiang melangkah mendekat, lalu menggenggam tangannya erat.
Bodoh. Kau pikir cinta hanya tentang melihat dengan mata? Aku sudah melihatmu jauh lebih dalam daripada sekadar itu. Kau mungkin kehilangan penglihatan, tapi aku tidak akan pernah kehilanganmu. Tangis pecah di dada Tuan Gu. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas dari ketakutan. Ia memeluk Nona Jiang erat, seolah ingin menahan waktu. Hari-hari setelah pengakuan itu berubah. Nona Jiang menemani Tuan Gu menjalani terapi, bahkan mulai melatihnya berjalan dengan tongkat khusus. Studio kecilnya kini dipenuhi cahaya. Bukan hanya dari jendela, tetapi dari tawa mereka yang saling menguatkan. Lukisan tentang Tuan Gu akhirnya selesai. Di kanvas itu, Nona Jiang melukis sosok pria berjas hitam, dengan mata yang tidak fokus, namun penuh cahaya di wajahnya. Judulnya, Ketika Cinta Sejati Tak Terlihat. Pameran lukisan itu sukses besar. Banyak orang terpesona, dan salah satu kolektor bahkan menawarkan harga tinggi. Namun Nona Jiang menolak menjualnya. Lukisan, ini bukan untuk dijual, katanya. Ini bukan karya seni biasa, ini adalah kisah kami. Di malam penutupan pameran, Tuan Gu berdiri di depan lukisan itu, meski tak lagi bisa melihat jelas. Ia meraba bingkai, lalu berbisik, "Mungkin aku tidak bisa melihatmu dengan mataku lagi, tapi aku melihatmu dengan hatiku. Dan itu cukup." Nona, Jiang menggenggam tangannya, menatapnya penuh air mata sekaligus senyum. Bunga sakura terus berguguran di luar jendela, seolah ikut merayakan cinta yang akhirnya menemukan bentuknya. Cinta yang tidak bergantung pada mata, tapi pada jiwa yang saling mengenali meski dalam kegelapan tamat.